Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Mahardika Prianggodo, NRP 2121640018 dari kelas 1D4 LJ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 3, yaitu proyek menyiapkan model deteksi aktivitas manusia. Untuk langkah yang pertama yaitu mengimport sejumlah library yang dibutuhkan. Untuk langkah kedua yaitu membuat fungsi-fungsi yang diperlukan pada program. Untuk langkah ketiga yaitu mengupload file dataset ke dalam Colab Drive. Di sini sebelumnya sudah di-download dataset yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Lalu pada sintaks ini dilakukan upload dari dataset di laptop ke dalam Colab Drive. Yang selanjutnya yaitu dataset, membaca isi dari dataset. Dari dataset yang telah diupload, lalu kemudian dataset dibaca ke dalam program. Yang selanjutnya yaitu cek format dataset, yaitu untuk menampilkan beberapa baris dari dataset ke dalam sebuah tabel. Pada tabel dapat dilihat terdapat beberapa kolom, yaitu user ID, activity, timestamp, x-axis, y-axis, dan z-axis. Untuk langkah yang keenam yaitu cek tipe data dari setiap kolom di dataset dengan menggunakan sintaks dataset info. Yang selanjutnya menampilkan pengelompokan dataset dalam tabel. Dalam grafik dapat dilihat jumlah dari masing-masing sampel, yaitu walking, jogging, upstairs, downstairs, sitting, dan standing. Untuk langkah yang ke-8 yaitu menampilkan data dari sensor berdasarkan jenis aktivitas. Pada grafik ditampilkan data dari sensor pada x-axis, y-axis, dan z-axis pada tiap-tiap kategori yang akan ditampilkan. Untuk langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan data dan receive dataset mengikuti format CNN. Untuk yang selanjutnya yaitu menyiapkan training dan testing dataset, lalu menyiapkan model CNN. Untuk selanjutnya melakukan training dan pengujian validasi atau testing loss lebih kecil dari 0,2 atau sampai epoch maksimal 100. Output pada sintaks ini yaitu grafik dari akurasi dan loss. Untuk selanjutnya yaitu menampilkan hasil confusion matrix. Dapat dilihat pada gambar hasil confusion matrix pada tiap-tiap kategori, yaitu yang pertama downstairs dengan akurasi 0,9, jogging dengan akurasi 0,99, sitting dengan akurasi 0,98, standing dengan akurasi 0,98, upstairs dengan akurasi 0,88, dan yang terakhir walking dengan akurasi 0,99. Untuk langkah yang terakhir yaitu menyimpan model dan membandingkan dengan konversi TensorFlow Lite. Output dari sintaks ini yaitu ukuran dari model yang telah dibuat jika menggunakan TensorFlow, TensorFlow Lite, dan TensorFlow Lite dengan kuantisasi dengan ukuran terlihat pada gambar. Untuk selanjutnya yaitu tugas, dengan memodifikasi arsitektur model CNN yang sebelumnya telah dibuat. Modifikasi pada arsitektur model CNN dilakukan dengan mengubah jumlah neuron pada hidden layer. Selanjutnya, melakukan training dan pengujian validasi atau testing loss pada arsitektur yang telah dimodifikasi, dan hasilnya sebagai berikut ditampilkan pada grafik akurasi dan loss. Yang selanjutnya menampilkan hasil confusion matrix dari arsitektur yang telah dimodifikasi dengan hasil sebagai berikut. Pada downstairs dengan akurasi 0,89, jogging dengan akurasi 0,98, sitting dengan akurasi 0,98, standing dengan akurasi 0,99, upstairs dengan akurasi 0,94, walking dengan akurasi 0,99.
Untuk yang terakhir yaitu menyimpan model dan membandingkan dengan konversi TensorFlow Lite. Hasil dari sintaks ini yaitu ukuran dari model yang telah dibuat dalam TensorFlow, TensorFlow Lite, dan TensorFlow Lite dengan kuantisasi. Yang selanjutnya yaitu membandingkan hasil dari arsitektur awal dan arsitektur yang telah dimodifikasi. Untuk yang pertama dari segi akurasi dan loss. Pada sisi akurasi, model dengan arsitektur awal memiliki grafik yang mendekati nilai 1. Namun pada titik tertentu, grafik menurun drastis dan pada beberapa epoch terakhir, grafik cenderung menurun, serta akurasi terbesar tidak terdapat pada epoch terakhir. Sedangkan pada model dengan arsitektur modifikasi memiliki grafik yang selalu naik dan akurasi terbesar terdapat pada epoch terakhir. Pada sisi loss, model dengan arsitektur awal memiliki grafik yang turun dengan mendekati nilai 0. Namun pada titik tertentu grafik naik drastis dan pada beberapa epoch terakhir grafik cenderung naik, serta nilai loss terkecil tidak terdapat pada epoch terakhir. Sedangkan model dengan arsitektur modifikasi memiliki grafik yang selalu turun dan nilai loss terkecil terdapat pada epoch terakhir. Dari sisi confusion metric, pada kedua arsitektur memiliki nilai yang relatif sama, namun terdapat perbedaan yang mencolok pada nilai upstairs. Pada arsitektur awal, nilai upstairs dengan akurasi 0,88 dan pada arsitektur modifikasi, nilai akurasi naik hingga 0,94. Dari sisi ukuran, arsitektur model awal memiliki ukuran TensorFlow yang sama dengan arsitektur modifikasi. Namun terdapat perbedaan ukuran file pada TensorFlow versi Lite, yaitu pada arsitektur model awal memiliki nilai ukuran sekitar 2 juta bytes, sedangkan pada TensorFlow Lite pada arsitektur yang telah dimodifikasi memiliki ukuran sekitar 200.000 bytes. Dari percobaan yang telah dibuat, didapatkan 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, semakin kecil nilai loss, maka nilai akurasi akan semakin besar, yaitu mendekati nilai 1. Yang kedua, arsitektur model CNN sangat memengaruhi hasil training. Yang ketiga, untuk mengoptimasi hasil training dapat dilakukan dengan mengubah arsitektur model CNN.